1 Oktober 2020. Lectio Divina 2 Korintus 1 ayat 11. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapatkan bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Penderitaan yang membawa berkat. Perspektif. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. 2 Korintus 1 ayat 6. Penderitaan yang dialami oleh Paulus dan rekan-rekannya dalam perjalanan pemberitaan Injil begitu berat, sehingga mereka pernah mengalami putus asa. Namun demikian, dalam perikop ini 3 hal yang menjadi kekuatan bagi Paulus dan rekan-rekan dalam menghadapi penderitaan. 1. Penghiburan dari Allah Bapa yang selalu menyertai. Ayat 3. Tidak ada hal yang dapat menguatkan dan menghibur penderitaan selain kita menyadari ada orang yang selalu dekat dan bersama-sama dengan kita. Kehadiran Allah dalam pelayanan menjadi penghiburan dan kekuatan utama dalam menghadapi penderitaan yang Paulus dan rekan-rekan alami. Kehadiran Allah ini juga yang selalu menjadi pengharapan bagi Paulus dalam penderitaannya. Ayat 10. Mereka tidaklah berharap pada diri sendiri. Ayat 9. Melainkan berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, penderitaan dapat menjadi penghiburan bagi sesama saudara seiman. Ayat 6. Sekalipun menghadapi penderitaan, Paulus tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Bersama dengan rekan-rekan lainnya, mereka tidak menyerah dan tetap berjuang dan maju dalam pemberitaan Injil. Teladan inilah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi jemaat Korintus, bahwa dalam penderitaan mereka dapat terus berjuang sambil beriman kepada Tuhan. Ketiga, kesehatian Paulus dengan jemaat Korintus menjadi kekuatan dalam penderitaannya.
ayat 11. Di tengah penderitaan, Paulus dan rekan-rekannya tahu dan menyadari bahwa ada jemaat Korintus yang dengan setia mendoakan, mendukung, bahkan sehati dengan mereka. Ketika mereka menderita, saudara seiman di Korintus pun merasakan kesedihan dan menderita. Saat sukacita, mereka pun bersama mengucap syukur. Dalam menghadapi penderitaan mereka, mari kita ingat kehadiran Tuhan yang selalu menyertai dan menjadi pengharapan kita. Dalam penderitaan, ingat bahwa kita tidak bertekun dalam iman kepada Tuhan. Ingat bahwa kita bertekun dalam iman kepada Tuhan. Itu dapat menjadi teladan bagi sesama orang percaya. Di tengah penderitaan, yakinlah ada saudara seiman yang dengan setia mendoakan dan mendukung kita. Studi pribadi. Apa makna penderitaan dalam hidup Anda? Renungkan bagaimana kehadiran Tuhan setia menyertai dan meneguhkan Anda dalam penderitaan. Berdoalah agar Tuhan menguatkan setiap kita umatnya dalam menghadapi penderitaan hidup, terutama segala kesulitan di masa pandemi COVID ini.